Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Nopiandri, NIM 41230199100554. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Batch 1 tahun 2024. Saat ini saya mengajar di SMP Pelita Utama Batam. SMP Pelita Utama Batam merupakan salah satu sekolah yang memakai dua kurikulum nasional dan internasional. Kemudian nanti di sini saya akan menampilkan video profil sekolah, kemudian video pembelajaran saya. Untuk lebih lengkapnya silakan menyaksikan profil sekolah. Kota Batam adalah kota terbesar di wilayah Kepulauan Riau. Sebagai sebuah kota yang besar, Kota Batam memberikan perhatian besar pada kualitas pendidikannya demi tercapainya generasi penerus bangsa yang kompeten, cerdas, dan berdaya saing global. Sekolah Pelita Utama merupakan salah satu sekolah besar di Kota Batam yang didirikan pada tahun 2016, dan sekolah ini berlokasi di Jalan Yosudarso, Blok A, nomor 4-5. Selamat datang di Sekolah Pelita Utama, salah satu sekolah swasta dengan moto We Fulfill All Your Educational Needs. SMP Pelita Utama berada di bawah naungan Sekolah Pelita Utama, mempunyai visi tercapainya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan berjiwa humanis. Didukung oleh pendidik dan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten. SMP Pelita Utama siap mencetak generasi yang cerdas, kreatif, berprestasi, dan di atas segalanya, berkarakter kuat, menjunjung nilai kesopanan, dan menghargai keberagaman. SMP Pelita Utama didirikan pada tahun 2016 dan telah meluluskan peserta didik sebanyak 7 angkatan. Setiap tahunnya, SMP Pelita Utama mengalami peningkatan jumlah peserta didik, di mana di awal pembukaannya, peserta didik di SMP Pelita Utama hanya berjumlah 42 peserta didik saja. Namun, saat ini SMP Pelita Utama telah memiliki 564 peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa SMP Pelita Utama dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta didik, dan tentunya hal ini menjadi faktor utama meningkatnya kepercayaan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik yang berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di SMP Pelita Utama. Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pendidikan, SMP Pelita Utama terus melakukan pembenahan di berbagai bidang dan terus mengikuti tren terbaru dalam dunia pendidikan Indonesia agar program dan kegiatan sekolah selalu sesuai dengan kebutuhan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut, SMP Pelita Utama didukung oleh Ketua Yayasan Ibu Lili beserta staf dan jajarannya, serta dengan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kota Batam, selalu menjamin ketersediaan fasilitas sekolah yang layak dan memadai, selalu menjamin ketersediaan guru yang cakap dan peka terhadap kondisi sosial emosional peserta didik, selalu menjamin keberlangsungan program dan kegiatan sekolah yang inklusif dan berpusat pada peserta didik, serta tentunya secara keseluruhan selalu berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka mencapai visi sekolah, SMP Pelita Utama hadir dengan berbagai program dan kegiatan unggulan
sebagai stimulus untuk mencapai peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Program dan kegiatan tersebut secara rutin diadakan setiap tahun sebagai contoh perayaan hari besar keagamaan mulai dari Islam, Kristen, dan Buddha, kegiatan upacara bendera dan pembiasaan baik lainnya, kegiatan bulan bahasa dan language fest, kegiatan PUK yang terdiri dari serangkaian lomba, olahraga, dan kesenian, field trip dan outing kelas, kegiatan pertukaran pelajar ke luar negeri, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, dengan dukungan semua pihak dan dengan prinsip pelayanan maksimal, SMP Pelita Utama berkomitmen untuk menciptakan iklim lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, di mana pada akhirnya customer utama sekolah, yakni peserta didik, bukan lagi menganggap sekolah sebagai tempat yang menyiksa dan membosankan, melainkan menganggap sekolah sebagai rumah kedua. Dalam rangka mewujudkan visi sekolah, SMP Pelita Utama menyediakan ekskul-ekskul yang sesuai untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan optimal, sehingga dapat berkreativitas sesuai dengan potensi yang dimiliki dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Untuk menunjang semangat dan kebutuhan peserta didik, SMP Pelita Utama menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, UKS, ruang OSIS, ruang bimbingan konseling, ruang musik, aula dietlam, kitchen, musola, lapangan olahraga, kantin, dan toilet yang bersih dan nyaman. Silakan Iqbal dipimpin doanya. Ya, greeting dulu Iqbal. Everybody stand up. Break to the teacher. Good afternoon, praise the Lord. Oke, good afternoon, selamat siang, silakan dulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita baca kalau kemarin kita sudah baca Al-Fil, kemudian surat Al-Falaq. Hari ini silakan kita akan membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Lahab. Dimulai dari surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut surat Al-Lahab. Bismillah.
ada yang belum hafal surat Alaq tadi sama Ikhlas? Kenapa Rafatka belum hafal? Karena panjang sir. Panjang. Sejak kapan Al-Ikhlas dan Al-Alaq itu panjang? Oke, Rafatka, kamu harus berusaha untuk menghafal ya. Kenapa? Karena itu adalah ayat yang sehari-hari kita pakai untuk sholat. Ya Rafatka? Oke, berarti minggu depan Mister akan cek kembali ya jawaban apakah kamu sudah hafal atau belum. Ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Nggak ada. Apa coba materinya? Tentang Asmaul Husna dan juga membuat presentasi dan tulisnya. Oh iya, tentang Asmaul Husna dan membuat poster. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa yang tidak hadir? Angel kemana dia? Oh, izin lagi ya, memang si Angel ini. Nanti bilang ke Angel ya, jangan sering-sering izin. Kenapa? Kenapa? Karena sebentar lagi kita sudah mau ujian dan kalau sudah mau ujian nanti kalau sering-sering dia tidak masuk berarti dia tidak akan bisa menjawab soal-soal yang Mister berikan. Siapa di sini yang tahu apa itu fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Siapa yang tahu apa itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Kenapa Al-Quran dan hadis dijadikan pedoman hidup? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Syifa, apa Syifa? Tahu nggak jawabannya? Siapa yang tahu? Coba lihat, kenapa Al-Quran dan hadis dikatakan sebagai pedoman hidup? Ya, dan bermuamalah. Ya, bermuamalah. Kalau hadis? Ya benar. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang kita gunakan sebagai pedoman hidup untuk mengatur kehidupan kita di atas dunia, mulai dari hal terkecil sampai kepada hal yang terbesar. Kemudian kalau hadis itu dia berfungsi untuk apa? Memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan hadis juga dijadikan sebagai pedoman hidup karena hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, itu judul materi kita pada hari ini. Tapi Mister fokuskan kepada hukum bacaan alif lam. Untuk membahas ini silakan nanti Mister akan bagi kalian kepada 2 kelompok. Kenapa 2 kelompok? Karena rujukan ayat kita ada 2, An-Nahl dan An-Nisa. Berarti nanti kita berdasarkan itu memilih kelompoknya. Oke. Kelompok 1 itu terdiri dari laki-laki, maka yang laki-laki pindah sini. Kelompok 2 perempuan sini, berarti Izan pindah sini, Syifa dan Keisha pindah sini aja. Oke. Kelompok 1 laki-laki, dia akan membahas surat An-Nahl ayat 64. Kemudian yang perempuan akan membahas Quran surat An-Nisa ayat 59. Berarti Syifa dan Keisha bisa berapa? Kamu bisa di sana. Ini aja apa gitu aja kelompoknya ya. Tugas kalian yang pertama adalah tugas kalian menjelaskan apa itu
hukum bacaan alif lam, apa alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Dan yang kedua, tugasnya silakan dicek di ayat yang Mister tampilkan itu mana alif lam syamsiah, mana alif lam qamariyah. Oke. Ini yang laki-laki. Yang perempuan silakan ditulis masing-masing, nanti satu orang yang maju ke depan, atau kalian mau kerjain berkelompok juga boleh. Bagusnya berkelompok aja, baru nanti satu orang yang bicara, yang menyampaikan hasil presentasinya. Silakan. Bisa dasar dan Diego, kalian gabungin aja mejanya. Biar udah, ayo kita aja, gitu aja. Kalian pindah sana kursinya aja, mejanya nggak usah. Ya, tugasnya yang pertama, kalian cari pengertian alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Dan yang kedua perbedaan, dan yang ketiga dicari di sini mana yang alif lam syamsiah, mana alif lam qamariyah. Untuk laki-laki, Quran surat An-Nahl ayat 4, dan yang perempuan adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Bisa dilingkari nanti langsung di sana, boleh pakai spidol, nanti silakan. Nanti ya, langsung. Ayo bikin pengertian. Pengertian alif lam syamsiah, kemudian alif lam qamariyah. Kemudian di surat An-Nahl ayat 6 itu mana alif lam syamsiah, mana alif lam qamariyah. Kapankah serius? Supaya berdiri dan bisa. Oh, oke. Bisa kasih waktu 15 menit. Kalau kalian berdiskusi untuk menemukan jawaban tidak apa-apa, ngomong aja, yang penting sampai tidak mengganggu umatnya.
Jadi banyak banget ya. Kenapa? Hah? Pengertian alihkan dalam manusia dalam Komariah. Kemudian setelah itu kalian cari di Quran surat An-Nahl tadi mana yang termasuk alihkan manusia dan dalam Komariah itu dari aja. Ya, jika di sini ada tidak dalam manusia dan dalam Komariah disalin jadi jika di sini harus salin. Ya, ini akan terjadi. Sudah selesai. Bisa. Ini ada dulu nanti yang lain. Udah, cepatlah. Bisa aja bikin. Pengertian sama kamu cari di tadi ya. Manusia baru kamu cari yang tadi.
Kembali ke diri. Kalau sanksinya kan tadi baca ya. Ya. Mari baca atau tidak itu? Ini masih kita lihat ya si kayak gitu. Coba baca tidak? Jadi mana yang lagi baca? Ayo coba kita diskusi ini ya. Itu kan wah itu Coba tengok contohnya di buku seperti apa coba. itu iya Kalau sama bikin cepat. Cepat. Orang kalian representasi lagi. Fokus. Dan kamu terlihat ya. Oke, kalau sudah sembari menunggu yang laki-laki, nanti yang perempuan tampil, yang laki-laki itu ya, yang laki-laki selesaikan. Ayo, siapa yang bisa mendemonstrasikan? Adikam Samsia dan Adikam Muharia, silakan. Kalian bisa, silakan. Langsung dicoret di sini aja ya. Itu panduanmu aja kalau kamu lupa. ini dibaca Ya, dijelaskan dulu apa itu Adikam Samsia. Tolong didengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dari kelas 2 ini mempresentasikan sesuatu Al-Islam Syamsiyah adalah ketika alif bertemu dengan lam yang tidak terbaca. Al-Islam Qamariyah ketika alif bertemu dengan lam yang dibaca jelas. Contohnya Al-Islam Qamariyah adalah al-lazina. Langsung ditarik aja. Oh, kalau tercoret langsung ditarik. Iya. Oke. Kasih keterangan aja. Nah, bagaimana lagi? Ini
Komaria. Oke. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Tidak. Berarti ada berapa alif lam samsiah? Alif lam samsiah ada 2. Ya. Komaria ada Alif lam samsiah ada 2, ar-rasulah dan ar-rasuli. Kalau alif lam qamariyah ada al-lazina, Allah, al-yauma dan al-akhiri. Alif lam qamariyahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7. Paham sampai di sini yang kelompok perempuan sudah bisa membedakan mana yang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Oke, kasih aplaus untuk Alia Wiranti. Siap-siap kelompok yang laki-laki. Kita akan tampilkan ayat ini. Udah siap bisa? Dari komarianya diselesaikan. Qamariyah dan samsiah. Ayo, kalau udah siap silakan Diego. Diego tampil, kamu baca yang sudah kalian diskusikan. Dibaca ya, coba. Kemudian nanti langsung ditentukan di depan mana alif lam samsiah, mana alif lam qamariyah. Ayo Diego. Enggak sih. Enggak, sama kali yang laki-laki ini lah. Ya. Nanti aja di depan ini aja Pak Dokter. Ayo coba. Saya Diego dari grup 1 mau mempresentasikan tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata-kata benda yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf samsiah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Oke, sekarang Diego, mana di sini yang termasuk alif lam qamariyah dan alif lam samsiah di surat An-Nahl ayat 64? Ada enggak? Coba ditarik. Oke, ada yang bisa dari kelompok laki-laki? Mana yang termasuk alif lam samsiah dan alif lam qamariyah? Bisa? Coba yang perempuan, mana kira-kira alif lam samsiah dan alif lam qamariyah? Al-Kitabah qamariyah. Kemudian Illa tidak.
Itu bukan hukum baca alif lam gitu kan. Al-Lazi. Al-Lazi, Pak Maria. Kemudian mana lagi? Oke, yang laki-laki tugas kalian simpel saja sebenarnya tadi. Brandon. Sebenarnya tugas kalian itu simpel aja, cuma dua, Alkitab dan Al-Lazi. Itu termasuk alif lam qamariyah. Kenapa dikatakan al-qamariyah? Karena lamnya bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca lamnya, itu termasuk alif lam Syamsiah. Oke, kita ulangi. Jadi alif lam samsiah itu adalah alif lam yang lamnya tidak bisa dibaca dan hurufnya ada 14. Kemudian alif lam qamariyah adalah lamnya bisa dibaca dan dia juga mempunyai huruf 14 huruf. Sampai di sini sudah paham? Sudah mengerti kalian tentang alif lam? Alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ini jawabnya ya. Nah, ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, minggu depan jangan lupa disertasi kalian satu pilihan, mau surat Al-Maun atau Ad-Duha. Oke, berarti Al-Maun untuk laki-laki, Ad-Duha untuk perempuan. Silakan nanti, nggak usah kalian tulis ayatnya di print juga boleh. Nanti silakan dilingkari mana yang alif lam samsiah, mana yang alif lam qamariyah. Nanti kalian akan di rumah ya. Minggu depan silakan kasih ke Mister. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi kenapa kita harus membahas ilmu tajwid, terutama tentang membaca alif lam? Karena kalian dituntut untuk tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi harus mengerti tentang ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu adalah penting sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.